dibuat 3.068 hektar di luar HGU yang sudah dikuasai PT Delima Makmur dan ditanami kelapa sawit. Jadi kemudian 10 instansi terkait di Kabupaten Aceh Singkil turut menandatanganinya dan 10 instansi provinsi juga yang terkait turut menandatanganinya, termasuk Kepala BPN yang sudah menjadi Bupati di Aceh Tamiang. Kami sebagai kelompok tani masyarakat itu dilarang untuk beraktivitas di lahan tersebut dan kemudian pihak perusahaan itu dibiarkan untuk beraktivitas di lahan tersebut. Kelompok, kemudian masyarakat kita juga walaupun ada sedikit kemarin mungkin miskomunikasi di lapangan kurang memahami, tapi alhamdulillah ini sudah dapat diatasi dan tim dapat menunaikan tugasnya dengan hasil. Mungkin titik-titik koordinat ini nanti dibacakan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pertanahan kita. Untuk selanjutnya tentunya titik-titik koordinat ini kita minta ditetapkan oleh pihak BPN Aceh agar memiliki kepastian hukum, karena sesuai dengan kewenangan, itu kewenangan mereka dan mereka yang menunjukkan titik koordinat kemarin. Jadi untuk selanjutnya juga tentang bagaimana kelanjutan daripada lahan yang sudah diperoleh jumlah ataupun wilayah-wilayah yang diukur kemarin. Selanjutnya mungkin tim identifikasi akan melakukan tugas mengidentifikasi siapa-siapa saja yang menguasai lahan di 600 lebih itu, bagaimana cara penguasaannya. Nah ini tentu ada proses-proses lebih lanjut. Kalau sudah ada yang dijual belikan misalnya, bagaimana tata cara menjual belikan tanah negara, tentu ada cara. Tidak boleh langsung diberikan tanah negara, ada cara. Jadi ini semua ada proses. Kita minta nanti kita semuanya ini taat aturan, kemudian menjunjung tinggi hak-hak rakyat kita, kemudian juga mengutamakan keamanan dan ketertiban. Lahan 600 hektar ex lahan yang dilepas atau inklaf PT Delima Makmur yang telah kami laksanakan selama 4 hari dari mulai hari Rabu sampai hari Sabtu minggu yang lalu. Pertama sekali, dasar kegiatan ini surat keputusan Bupati Aceh Singkil nomor 289 tahun 2017 tentang pembentukan tim identifikasi lahan yang diperoleh dari pelepasan hak atas tanah oleh Perseroan Terbatas Delima Makmur kepada masyarakat. Adapun hasil identifikasi yang kami dapati di lapangan, 1 Romawi, identifikasi titik koordinat. 1. Berpedoman pada peta bidang tanah yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Aceh nomor 18/2011 tanggal 28 November 2011. 2. Tim telah melakukan identifikasi pada 5 spot bidang lahan guna menegaskan batas-batas areal dengan mengambil beberapa titik koordinat dan titik ikat sesuai kondisi existing di lapangan serta poligon peta untuk masing-masing spot. Daftar titik koordinat mungkin Bapak-bapak semuanya dapat melihat di layar infobus. Yang pertama, areal A seluas lebih kurang 0,6 hektar.
Tolong bisa ditampilkan daftar titik-titik koordinatnya. Itu areal yang A, seluas lebih kurang 0,6 hektar. Areal B, seluas lebih kurang 1,9 hektar. Areal C, seluas lebih kurang 54,4 hektar. Areal B, seluas lebih kurang 111,2 hektar. Alhamdulillah, dari mulai areal A sampai areal B, seluruh titik koordinat dapat kita tempuh, dapat kita capai. Sedangkan untuk areal E yang seluas lebih kurang 485,2 hektar yang dapat kita tempuh yaitu di patok DM30 dan DM40 dan DM41. Di patok DM32 sampai dengan DM39 tidak dapat kita tempuh dikarenakan akses untuk ke patok tersebut masih hutan muda dan kondisi sungai sedang meluap. Dan juga di saat itu, di saat kita turun lapangan, kondisi memang lagi hujan. Jadi di areal E yang lebih kurang seluas 485,2 hektar ada beberapa patok yang tidak dapat kita tempuh. Di sini juga kami melaporkan keadaan tanah datar bergelombang ringan dan bergelombang berat. Tanah sebagian besar ditumbuhi tanaman sawit berumur lebih kurang 2 sampai dengan 4 tahun. Letak tanah terletak di Desa Biskang, Desa Situbang Makmur, Desa Situbutubu, dan Desa Telaga Bakti. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan hasil dari turun lapangan yang telah kami lakukan selama 4 hari kemarin. Bukan saya mengungkit penyakit ini Pak. Yang tahu kami dasar terjadinya identifikasi ini ada suratnya. Kalau boleh saya bacakan di sini yang mungkin lebih menarik ini. Nama Amir Sarisan, Jabatan Direktur Utama Perusahaan PT Delima Makmur, jenis usaha perkebunan kelapa sawit, lokasi Kabupaten Aceh Singkil. Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk melepaskan areal seluas 600 hektar dari seluruh luas areal hak guna usaha PT Delima Makmur seluas 3.181 hektar, di mana areal tersebut yang dilepaskan tersebut diperuntukkan dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat di bawah koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu program corporate social responsibility perusahaan Pak. Ada jelas di situ. CSR ini Pak di bawah undang-undang ini Pak. Jadi apa tadi yang mau kami sampaikan? Apakah sudah betul yang kita lakukan kemarin Pak? Karena di sini ada terbunyi dari seluruh luas area hak guna usaha PT Delima Makmur Pak. Jadi itu yang pertama dulu Pak sebelum kita jauh kemana-mana nanti ya. Kalau bisa tolong Pak kita samakan dulu persepsi. Menurut kami ini dasarnya 600 Pak. Diwakilkan kepada kami untuk menyampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Yang pertama permintaan masyarakat karena bermaterai di tanda tangan Pak Amir Sarisan ini surat. Tentu dia sudah rela dan bertanggung jawab atas pelepasannya ini Pak. Kami minta agar ini dibalikkan kepada bumi dari seluruh luas areal HGU Pak. Itu yang mohon, itu yang dikeluarkan Pak. Jangan lahan yang mungkin green belt, jangan lahan yang mungkin dianggap perusahaan itu tidak layak untuk dikebuninya, tidak beruntung dari situ. Biar cepat selesai. Yang kedua Pak, untuk 600 hektar lebih kurang, kami akan buat laporan kepada pihak kepolisian Pak. Karena terindikasi ini
dari tahun 2012 sampai kepada hari ini kita jumpa di Oprom kantor Bupati Kabupaten Aceh Singkil ini. Indikasinya apa ini, Pak? Masyarakat ini sudah mulai membangun wacana bahwa selama ini ada indikasi unsur-unsur penipuan dan penggelapan hak di atas lahan yang kita bicarakan ini. Dari awal saya pribadi dan lembaga kami ikut mengawal ini mulai zaman dari Bupati Dharma Makmur sampai hari ini. Nah, pertanyaan saya di sini, Bu Cuk, dari lembaga kami ingin tahu dulu yang 600 hektar katanya dilepaskan dari Makmur ini namanya apa? Apakah ini program plasma atau program CSR atau dilepaskan karena PT Delima mengambil tanah 3.000 sekian tanpa izin? Itu catat dulu, satu. Yang kedua, itu identifikasi di lapangan pada hari yang kami ikut, menurut lembaga kami tidak afdol, lari daripada kenyataan apa yang sebenarnya diharapkan masyarakat. Karena pada hari kedua dan ketiga itu yang diukur malah lahan masyarakat, bukan lahan Delima Makmur. Dua, tiga, ini terakhir, Bu. Ketiga, kami mempertanyakan anggaran untuk rekan Kanwil ini, Pak. Dari sisi anggarannya, kemarin kami di lapangan yang memberi makan itu dari pihak PT Delima Makmur. Kemudian juga kami mendengar isunya bahwa memang kedatangan Kanwil BPN Provinsi ini atas dasar surat dari Bupati Aceh Singkil. Betul, ada sama kita. Tapi ini kok katanya ini PT Delima Makmur fasilitasi, ini ada apa? Nah, ini kami pun bertanya, kita pun mari saling memberikan masukan. Kami memberikan masukan kepada Pemda Aceh Singkil, memberi masukan kepada aparat penegak hukum yang ada di Aceh Singkil. Ingat yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati. Di situ Bapak Wakil Bupati meminta sharing kepada pihak perusahaan. Jadi mungkin yang untuk mengenai makan siang itulah yang diberikan oleh pihak perusahaan. Kalau selanjutnya yang dari tim pemerintah daerah itu dari mulai akomodasi untuk minyak mobil dan lain sebagainya itu memang ditanggung oleh dari Pemda, dari pemerintah daerah. Ini terus dengan saya nih, dengan Pak Kapolres tentang hukum anggaran. Jadi kalau disampaikan tadi dari pertanyaan bahwa Pemda itu sharing dengan perusahaan, tadi pun gitu ya, sharing dengan perusahaan tentang biaya ini, artinya perusahaan PT Delima ini kan terduga bermasalah, artinya sedang diduga melakukan kesalahan, sedang diduga, Pak ya. Ngapain kita sharing-sharing dengan perusahaan? Nanti ada apa ini? Baik, dari kami PT Delima Makmur pada prinsipnya mensupport apa yang telah dikomunikasikan ke kita untuk dilakukan plotting terhadap areal yang pernah kita inklap di tahun 2011. Nah, sekedar review aja terhadap objek yang sekarang ini telah dilakukan plotting, sudah 2 kali dilakukan kadastral atau panitia B. Dari izin konsesi lokasi yang kita kantongin yang diberikan oleh negara seluas 3.500. Kadastral pertama yang dituangkan ke dalam panitia B itu terplotting tahun 2002 itu seluas 3181. Seiring dengan berjalannya waktu, saya nggak kemukakan alasannya kenapa dilakukan panitia B kedua tahun 2011. Akhirnya dilakukan lagi kadastral kedua, ya, yang dituangkan ke dalam risalah panitia B tahun 2011. Terdapat memang kita akui areal 600 hektar itu tidak kita kuasain. Artinya juga memang ada spot-spot masyarakat atau garapan seperti yang tadi disampaikan oleh perwakilan BPN. Jadi oleh tim disepakatin itu diinklap dan dituangkan ke dalam peta bidang tanah yang keluar tahun 2011. Nah, kemarin beberapa hari kebetulan saya juga ikut Pak Bupati. Jadi beberapa hari itu kita memang kawal
adanya plotting awal dan identifikasi ini. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, kita sepakatlah ini merupakan plotting awal. Akan ada tindak lanjut untuk dilakukan identifikasi terkait dengan koordinat titik supaya masing-masing pihak memiliki legal standing dan kepastian hukumnya. Kemudian juga identifikasi terkait dengan siapa saja sih di objek lahan tersebut, di objek lahan yuridis tersebut pemiliknya. Nah, saya nggak membahas apa yang tadi disampaikan oleh beberapa rekan-rekan dari aliansi maupun NSM terkait dengan surat pernyataan direktur manajemen yang lama. Tapi hari ini kita pedomanin dan hari ini kita juga tim bekerja berdasarkan plotting yang dilakukan oleh Panitia B tahun 2011. Pak Usman tadi atau dari PT 5 disampaikan tadi bahwa 600 ini bagian dari 3.500 yang sudah kadastral atau diinklap bahwa itu di luar HGU. Nah, ini masih terduga juga 3.500. Nah, disampaikan di sini tidak mengomentari surat dari Pak Didin, artinya pimpinan yang lama. Kalau tidak Bapak selesaikan persoalan-persoalan yang lama, artinya walaupun itu GM yang lama, artinya terus menerus ini ada kesalahan. Kapan tuntasnya? Kalau Bapak mengelak daripada itu kan perjanjian GM yang lama, besok Bapak berganti, besok Bapak dipindah ke Kalimantan, datang baru bilang begitu juga, ini kan sudah Pak Usman. Kapan tuntasnya ini? Nah, di sini mohon ketegasan Pemda juga nih. Ini Pak Bupati dengan Pak Kapolres. Kemudian yang ketiga, bahwa lahan yang 300 ini adalah sedang diduga di luar HGU. Sudah dapat saya pastikan Pak dari lembaga saya bahwa yang 600 kita identifikasi kemarin bukan plasma, bukan CSA. Udah saya dapat saya pastikan. Artinya ini adalah bagian dari yang tidak mempunyai legalitas. Ngapain kita Pak yang 600 ini seolah ini dulu nanti karena tidak ada anggaran. Kalau defisit nanti Pemda kita sharing lagi dengan perusahaan 2581 kapan lagi nih Pak itu sekalian saja. Jadi sekalian kita mengemat anggaran ini Pak Bupati, kita hemat anggaran. Ngapain kita? Nah menurut saya pun yang 600 ini nggak tuntas, bukan ilegal, tidak tuntas. Oleh Dinas Pertanahan tadi hanya menyangkut mengenai yang diiklap 600 hektar. Kesimpulan pertamanya bahwa titik koordinat yang diiklap dapat sudah diaksir, dapat. Satu. Yang kedua bahwa Pemda tidak pernah menguasai, mengambil keuntungan dan lain-lain di atas tanah 600 hektar tersebut. Itu yang kedua. Jadi kalau tudingan-tudingannya dulu, oke, kita saling memaafkan, tidak ada ya dikuasai Pemda. Yang ketiga, mengenai tanah 600 hektar itu bukan tanah pemerintah daerah di sini, tapi bukan tanah negara. Tanah negara ternyata juga di dalamnya mungkin ada sudah keluar sertifikat dan lain-lain yang memang mungkin sudah diurus sesuai dengan tata cara pendaftaran tanah. Karena untuk menguasai tanah negara kembali diikuti proses tata cara pendaftaran tanah. Itu yang bisa saya simpulkan Bapak Ibu, karena waktu kita juga sudah belum Bu, itu belum boleh disimpulkan ya apakah ada oknum pemerintah atau bagaimana. Ini makanya kita identifikasi dulu. Baik Pak, kesimpulan awal saya Nggak boleh sekarang. Oke, baik, karena kesimpulan Syukur dilepaskan, apanya yang dilepaskan? pada saya kami ke lapangan berdasarkan perintah bahwa ada areal yang diiklap dan itu juga katanya dipertanyakan apakah dikuasai Pemda. Nah, gimana? Bahwa tanah 600 yang diiklap berdasarkan kadastral yang kedua sesuai kata Pak Usman Sabta tadi dapat 600 hektarnya untuk pesanya. Simpulan awal saya. Yang kedua, tanah itu tidak dikuasai oleh Pemda. Yang ketiga, tanah itu tanah negara. Bu, makanya kami ulang-ulang Bu. Di situ sudah ada kesalahan arah. Kesalahan arah Bu. Itu identifikasi betul sudah dijalankan. Apa itu sudah betul menurut Ibu? Saya tanya. Iya, makanya jangan Ibu bilang. Jangan Ibu bilang. Kalau nggak dikembalikan ke dasar yang legal secara hukum, permasalahan ini mutar-mutar aja Bu sampai kiamat ini, biar tahu Ibu. Makanya kami minta dulu.
Ya dengan lapang dada Bu, kami pun orang yang patuh hukumnya kami Bu. Kita kembalikan yang punya kekuatan hukum Bu. Jangan kita bahas hanya wacana yang tidak berdasar. Itu garis bawahnya Bu. Baik. Sekarang kalau Ibu kembalikan ke identifikasi, kami sudah ada loh hari Jumat Bu, kami buat surat. Kalau memang begitu identifikasinya, kami anggap itu nggak tepat sasaran, nggak bisa kami terima itu Bu. Bisa-bisa kami pun yang ikut identifikasi melanggar hukum Bu, melanggar hukum. Makanya kita kembalikan dulu ke dasar ini Bu. Dari sinilah kita melangkah. Jeripaya kita kemarin malah kami pikirkan sudah banyak uang kita turun sini hasilnya tuh sia-sia, untuk apa itu Bu? Mau Ibu kata sia-sia? Enggak, saya Itu uang rakyat loh Bu. Bapak izin, Uang rakyat. aspirasi Bapak sudah kita tampung bahwa Bapak ingin dikembalikan ke surat Pak Kades. Jangan Ibu simpulkan, itu maksud kami ya. Nah oke, ya oke, saya belum menyimpulkan Pak. Oke. Kesimpulan itu di blur, ya. Iya. Oke. Sekarang Terima Bapak kasih. mengusulkan itu. Ini sama-sama peradilan kita Pak. Sudahkah disetujui oleh kita semua? Maukah kita? Saya hanya mau mengembalikan ke konteks. Saya tadi beri oleh arahan oleh pimpinan saya Pak Sekda bahwa khusus yang dibicarakan ini adalah hanya 600 hektar ya. Nah, tolong Bapak pahami juga wajah saya, 600 hektar wajah saya Pak. Sangat kami Oke. pahami Bu. Nah makanya saya melalui izin dengan pimpinan yang dipresentasi oleh dinas terkait oleh Pemda tadi juga 600 hektar. Makanya saya kembali ke situ. Tapi kalau ada masukan Bapak mengenai tanda tangan Pak Amir Irsad, ya saya serahkan kembali kepada Nur. Apakah itu bisa diikuti? Apakah sesuai dengan hukum? Apakah itu sudah berdasar dengan hukum? Yang berhubungan dengan pemerintah daerah, saya Pak Bupati hanya 3 poin tadi. Yang menurut kami ya, pemerintah daerah yang ada hubungannya dengan daerah 3 tadi. Nah, menyangkut dengan pertanyaan-pertanyaan ini, dari awal kita sepakat undangan yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dan musbidah ini adalah untuk menyampaikan ya persentase atau penyampaian hasil ukur yang 600 hektar yang diisukan kepada kami, bahwasanya tanah tersebut sudah dimiliki atau dikuasai oleh seseorang ya. Seseorang di antara pemerintah daerah ini sejak tahun 2009 sudah menjadi Aceh Singkil sampai sekarang. Siapakah dia? Tentu tanda tanya. Kan itu yang dituduhkan kepada kami. Nah, makanya untuk ini saya minta tegas supaya kepada tim identifikasi dari pertanahan ya, segera ini mana sisinya tanah ini di mana. Kalau saya sepakat tanah yang setelah dilakukan ukur kemarin sudah ditentukan titik orangnya, segera dibuat plan, dibuat pamflet supaya masyarakat mengerti. Dan juga saya ke masyarakat, tanah yang sedang dalam pengasaran ini sedang dalam tahap urusan, jangan juga nanti sudah kita siasati terus semua penguasa kan tidak juga bisa kan. Nah, tapi saya pikir kedua belah pihak ini sepakat tanah itu saya minta segera dibuatkan pamflet bahwasanya tanah yang sudah diukur itu sesuai dengan ketentuan dan undang-undang sudah dapat pengukuran. Masalah identifikasi tanda kepemilikannya itu apakah ada lagi tumpang tindih di dalam tanah yang sudah ditentukan oleh Kanwil Provinsi Aceh itu, nah nanti akan dievaluasi, akan didata, akan diakomodir. Ya, apakah dalam nomor hektar itu rupanya ternyata nomor hektar itu sudah ada yang memiliki berstatus sertifikat, haknya sudah legal atau masih legal, kan ada kan? Begitu kita putuskan, pemerintah sudah mengakui, diterima sudah menyerahkan kepada kita, nah, terus masyarakat seolah itu punyanya ini, mohon maaf misalnya kan, jangan dulu, kan kita akan tentukan dulu nanti bagaimana sistem dan tata cara tanah itu setelah dikembalikan oleh negara, seperti kayak PT Napasindo. Nah, setelah berbagai macam peributan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, terakhir pemerintah Provinsi Aceh menentukan tanah itu dikembalikan oleh pemerintah daerah dan diserahkan kepada masyarakat yang jelas sudah duduk permasalahannya. Itu yang saya ingin sampaikan. Nah, kalau pertanyaannya sama tapi kita ingin simpulkan, tapi kita ingin sepakati ya. Pertama, masalah identifikasi kami hanya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Aceh Singkil, terutama kepada tani aliansi bergerak atau kelompok tani yang ada di Aceh Singkil,
yang sedang mempersengketakan dengan PT Makmur, itulah tanah yang 600 hektar yang sudah diukur. Masalah nanti akhirnya tanah itu kepemilikannya ternyata tumpang tindih oleh masyarakat, nanti akan kita atur lagi setelah kami terima terhadap masyarakat, akan kita berikan kepada haknya. Misalnya seperti itu. Jadi jelas, kalau bolak-balik aja kan nggak selesai, nanti sana debat kaki sini debat, kapan nggak selesai. Nah, mungkin itu Bu Situ, kalau saya pikir ya percayakan kepada pemerintah daerah tentang masalah yang 600 hektar ini nanti akan ditentukan dulu kepastian hukumnya. Nah, baru kita mungkin kalau memang ada lagi yang mau ya dimasalahkan, ya tentu namanya masyarakat pasti banyak masalah, perusahaan banyak masalah, pemerintah banyak masalah, tapi sebatas itu benar kita akan memberikan fasilitasi kalau kita sebagai pemerintah. Demikian. Nah, yang ada tadi mendakwa Bucut moderator, tapi seolah Bucut yang memberi kesimpulan. Mohon maaf juga. Masukan saya Pak Bupati, satukan saja semua yang di mana yang memang diduga keluar dari HGUD 5 yang tidak ada legalitasnya. Satukan saja permasalahan itu. Apakah diundang kembali, kalau ya jelas diundang lah, kalau sudah ribuan hektar ya. Artinya kita tidak buang-buang anggaran, tidak juga menyita waktu. Asik-asik rapat juga kita. Nanti Pak Bupati ada kegiatan ke Jakarta, kemana, kan gitu Pak. Satukan saja ini. Karena memang ini bukan CSR, bukan plasma. Ini bagian dari yang diduga di luar HGU. Satukan saja dia. Jadi kelompok tani pun nggak ada sampai 12 kali kemarin, nggak juga demo lagi, demo sana, demo sini. Satukan saja ya Pak, berapa anggaran dia yang keluar untuk biaya ini Pak, pelotkan dari anggaran daerah Pak, karena kami bayar pajak, jangan sharing dari perusahaan. Mohon maaf, saya karena cintanya saya kepada daerah ini, maka saya sampaikan begitu. Hanya penyampaian saya yang agak tegas, karena saya orang Batak. Demikian Pak. Kalau untuk yang baiknya kita sepakat, tapi kalau untuk yang kurang baik, jelas kami tidak sepakat. Benar pula yang dikatakan oleh rekan kami tadi, Abel Stegar, begitu juga kepada Hidayat Manggar. Di sini hanya saya ingin tambahkan sedikit. Menggarisbawahi kata-kata Bapak Bupati yang terhormat tadi, pengukuran ini ataupun pelaksanaan ini harus berdasarkan atas kemauan kita semua, kemauan kita bersama, bukan kemauan perseorangan, kan seperti itu. Nah, kalau kami lihat pada saat pengukuran kemarin itu, ini sangat berlawanan sama kata-kata Bupati ini. Itu jelas pada tanggal 11 bukan kemauan kita bersama, tapi hanya kemauan sepihak. Kenapa? Karena yang diukur oleh Pertim adalah ladang-ladangan rumah masyarakat yang sama sekali nggak pernah ada sengketa sama PT 5 Makmur. Jadi pertanyaannya, apakah memang ini sudah memang atas kemauan bersama atau memang sepihak-sepihak? Kalau mengenai pengukuran yang telah dilaksanakan itu ilegal, yang jelas perintah yang kami terima sesuai dengan SK Bupati 289 untuk turun lapangan mengukur areal yang 600 hektar. Jelas itu dasar kami untuk turun ke lapangan. Mungkin untuk yang lainnya kami belum bisa dapat menjawabnya. Kami Bapak nggak ada yang mengatakan pekerjaan tim kemarin itu ilegal, tidak. Kami tahu itu legal. Cuman menurut kami syarat, maksudnya kurang personilnya pun nggak lengkap. Itu saja, bukan ilegal. Yang kedua, kepada Pak siapa ini tadi? Pak Usman Makmur, katanya tadi kami berdasar itu dari lahan HGU bilangnya. Sudah jelas-jelas Bapak Ibu, waktu tanggal 11 itu hari Jumat akan terjadi sedikit persetujuan. Itu langsung kami tanya kepada Pak Kanwil. Siapa nama Pak Kanwil semalam? Pak Edo. Kita kan pastikan. Itu maksudku Pak. Kalau udah dipastikan harus begini, Pak. Mohon Pak ya. Kalau dari sini kemari ini udah lahan pribadi. Nah, jadi yang dilepas ini yang dibuka mana? ini semua yang secara pemaksaan kemarin ini Pak ya. Mohon maaf Pak ya, secara pemaksaan ini kemarin pembuatan paretnya. Jadi ini semena-mena mereka. Tuh, kenapa tidak duluan Kanwil yang diturunkan? Sekarang begini, kan itu. kalau mau kita
ulang lagi kan. Ini hari ini Bapak ini udah turun. Iya Pak. Supaya kita Ya, pasti kalau ini. turun pun Pak bukan sesuai dengan masyarakat, ya sama aja. Kalau masyarakat ini kan ini yang udah ditanami sawit. Tadi Masa kan ini udah saya sampaikan. Mana pula itu Pak? Tadi kan udah saya sampaikan bahwa ini untuk mengidentifikasi itu. Dipahami itu maksud Pak. Iya. Jadi kalau batasnya nggak jelas, Oh. di mana Ya, kita bilang itu pahami. tanah kita, di sini tanah perusahaan, batasnya belum jelas. Kewenangan di pemerintah daerah tidak ada untuk meletakkan batas. Yang Itu ada full di Kanwil. Kanwil. Hari ini Pak Kanwil udah turun perwakilannya, anggotanya yang teknis skill, jelas, bukan turun seperti itu aja. Ada surat perintah tugasnya dalam rangka ini. Jadi kalau ini nggak kita ukur, kapan mau selesai? Kapan orang Bapak juga mau nanam dengan nyaman, bahwa yakin itu bukan masuk dalam tanah orang? Perusahaan seperti itu juga untuk investasi. Bagaimana dia mau investasi kalau itu ternyata punya masyarakat? Oh, masalah paret tadi, kita nggak dengan cukup paret, nggak cukup koordinat. Coba Pak Edo. Tetap enggak. Jadi paret silakan paret. Kita lihat nanti Tapi sama-sama. dia koordinat. Apa betul Paret enggak itu paretnya, pas dia koordinat apa atau tidak? Ah, itulah nanti keputusannya, Pak. Kita lihat sama-sama di lapangan. Kayak kemarin ya. Jadi ini Pak, saya sampaikan sedikit. Ini peta tadi kan mengikut itu tadi kita. Iya. Dan Sama. kemudian ini Pak penarikannya ke sini deh Pak ya, kira-kira. Iya, kalau yang Kesini. 458 Yang 485. 485 Berarti lahan dari selatan sini namanya. ke sini. Nah, itu Ya itulah yang desa habis kan habis Pak. bukan begini, Maksudnya Pak. habis Jangan ini salah. koordinat aja. Ini Desa bukan kita habis kena. ini bukan di PT. Ini Ya. udah dikeluarin dari PT yang 48. Supaya ini. pasti. Ini udah dikeluarin dari PT. PT dari sini ke sana. Nah, jadi gini Pak, Gitu. ini Dipahami. saya sebagai apa juga Pak ya? Nanti kita lihat dulu, Pak. Maksud saya gini, saya sebagai termasuk ada kelompok juga sini, makanya kami dari masyarakat ikut juga mengidentifikasi gabung. Jadi setelah ini terdapat istilah definitif ini Pak, ini termasuk lahan perusahaan ke sana. Iya. Ya. Ada HGU-nya enggak ini? Belum. Ya itu yang kami tanyakan tadi. Jangan diukur dari sini ke sana. Kalau udah diukur dari sini berarti udah punya perusahaan. Jadi gini aja. Kalau itu maksudku. Nah, nanti dulu. Ntar dulu. Dulu tuntutan masyarakat apa? Siapa yang ikut demo? Ya. Semua ini ikut Pak. Apa tuntutannya? Saya tanya. HGU. Kami mempercayai HGU. Apa? HGU. Mempertanyakan Sampai HGU. mana HGU-nya? Sekarang masalah HGU legalitasnya sudah ditangani di Polda. SK3 tidak masuk HGU. Hah? Sudah memang. Kan ditangani Polda. Jadi yang perlu kita tangani sekarang 600 hektar. Ini dia. Jadi yang di Polda yang lain ini udah ditangani Polda, kita tunggu hasilnya. Yang 600 hari ini kita selesaikan. Nah, berarti gini Pak ya. Yang kami pertanyakan kan gini. Yang dikeluarkan pada tahun 2012 itu dikeluarkan Bupati Aceh, Gubernur Aceh ditandatangani oleh Pak Irwandi. Itu dikeluarkan itu kan HGU yang 600 hektar. Siapa bilang Nah, itu kan yang dikeluarkan 600 hektar kan itu. Jadi kok bisa yang tidak di HGU yang dikeluarkan? Itu yang kami pertanyakan Pak. Siapa yang bilang HGU? Siapa yang bilang keluarkan dari HGU? Jadi kalau tidak HGU apa yang dikeluarkan Pak? Ah itu dia. Dia proses untuk dikeluarkan. Kalau bukan itu. milik saya untuk apa saya keluarkan? Nggak bisa saya Itu ngomong. Pak. Bisa Ya. saya- Nah, itu Saya dia. dengarkan, dipahami. Ini kan masalah administrasi. Ya. Pengeluaran yang 20% itu bukan setelah HGU, tidak. Sebelum proses HGU tidak dikeluarkan, kan gitu Ben. Kalau tidak HGU ngapain mesti dikeluarkan? Iya, Kami Pak. masyarakat ambil sendiri aja Pak. Ya. Untuk apa? Orang Sekarang saya tanya. kami kan gitu. Ini punya saya. Jadi setelah ini punya saya keluarkan sekian persen. Kan itu. Jadi kalau bukan seperti itu, kenapa harus dikeluarkan kalau bukan dia punya? Ya memang prosesnya itu tuntutan masyarakat dulu. Artinya gini, ini Aceh Singkil. Kalau bukan urusan Aceh Singkil, ngapain kita urus? Ya Aceh Singkil. Ah, gitu dia Pak. Jadi itu 600 itu dikeluarkan dari permohonan awal mereka. Itu izin lokasi, dari izin lokasinya memang itu ketentuan dikeluarkan. Jadi apa Dan yang itu juga dikeluarkan, hak Pak? asasi masyarakat. Yang pertanyaan saya sama Bapak ini, sama beliau, apa titik koordinat yang udah terletak dibangun di sini ini, apakah itu lahan HGU atau enggak? Enggak. Nah, kalau Ngapain tidak dari sini? itu dari ke bawah. Dari HGU aja Pak. Kami masyarakat Kita bermasalah. Selesai. Berarti ya. Kan saya ulangi lagi, proses yang 2581 kan sudah ditangani Polda. Pak Edo langsung kami tanya di situ. Pak Edo jangan kau bener. Ini Pak bersama berwarna. Saya nggak tahu loh. Ini setahu Bapak lahan yang mau diukur ini HGU atau tidak? Tidak. Bilang lah.
Sedangkan kami mengatakan dengan tegas dan ada rekamannya Bu, itu menyatakan tidak HGU. Loh, Bapak tadi kok bisa? Tadi itu yang kabel seluruh dari HGU. Kemarin waktu kami terjadi identifikasi di lapangan, ini saya tengok dari pinggir sungai itu langsung diukur. Itu sebenarnya kalau secara peraturan PP 38 tahun 2011 itu wajib minimal 50 meter atau 100 meter wajib dikeluarkan. Jadi nampaknya ini termasuk pelanggaran ya kan. Kira-kira apa sanksi hukumnya itu tergantung pemerintah daerah yang menentukan. Baru yang kedua, di sini ada waktu pengukuran kemarin, ini lahan sebelum pengukuran ini sudah dibuat tapal batas oleh pihak perusahaan. Ini yang membatas antara pemerintah daerah dengan masyarakat, yaitu di daerah Danau Paris. Ini ada gambarnya Pak sama kita. Jadi dalam hal ini sudah termasuk pelanggaran juga. Sementara itu baru kita melakukan identifikasi kemarin selama 4 hari, mulai hari Rabu sampai hari Sabtu. Jadi dalam hal ini setelah kami cek di lapangan, mulai patok 39 sampai ke 41 itu ya, itu ada tanaman perusahaan lebih kurang umurnya ada 10 tahun. Menurut peta yang ada di situ, kalau Pak perusahaan penerima makmur itu posisi yang merah putar guling dengan kelompok PT Gruti dengan penerima makmur, dan itu hak masyarakat, jangan digunakan itu HGU penerima makmur. Itu sejarahnya dulu, karena itu kelompok Gruti dulu. Cuma ada kesepakatan dengan penerima makmur diputar guling dulu pada masa tahun 1995. Jadi kalau mengingat ada dikeluarkan 600, mau itu namanya CSR ataupun apa, kenapa titiknya berbeda-beda? Ada yang 1 hektar sekian, ada yang 5 hektar sekian. Kalau memang perusahaan itu memberikan 600 hektar, satu plot kan dia apa namanya? Mau ke Pemda diserahkan, mau kepada negara. Sementara tanah masyarakat itu diplot untuk HGU 5. Sekarang yang 281 itu keluarkan 600 hektar kan nggak ada masalah lagi. Jadi ngapain kita panjang lebar bahas-bahas turun tim ini, turun tim itu? Sekarang kalau memang ada perhatian dari kamu, keluarkan yang 600 dari HGU. Pertanyaan saya tadi juga belum ada jawaban di sini. Kepala dinas apa menjawab pertanyaan saya tadi, bahwa yang 600 ini apa namanya? Kenapa kok kita menggebu-gebu sekali menyelesaikan 600 ini? Ada apa ini? Kemarin kami Pak sudah hujan-hujanan Pak. 4 hari kita sama-sama, masyarakat sudah hujan-hujanan untuk melihat kepastian terkait dengan dulu ada isu dilepaskan lahan 600 sekian puluh hektar untuk masyarakat melalui pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil. Jadi kemarin kami sudah lihat Pak Bupati objek di lapangannya. Betul yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, mulai dari pembicara yang pertama terkait dengan legalitas untuk melakukan pelepasan itu. Ya, berdasarkan surat pernyataan dari Bapak Amir Sari Sarija dan suratnya Pak. Jadi kalau bicara tentang dasar legalitas pelepasan itu memang tidak berdasar. Tapi sengaja kenapa kami iakan dulu untuk melihat objek itu supaya nampak terang benderang dulu. Nah, ini tadi saya lihat di Dinas Pertanahan tidak menjabarkan secara keseluruhan, tapi karena kami turun di lapangan, betul Pak Bupati. Kalau saya lihat berdasarkan hasil laporan kami dari masyarakat, kami juga punya laporan, ada 3 kriteria nih Pak Bupati. Yang pertama, posisi masih hutan muda. Itu ada pada titik E. Ya, yang sudah kita identifikasi baru koordinat di titik 41 dan 40, kemudian di titik 30. Ya, itu yang kita lihat kemarin. Selebihnya masih hutan muda, Pak. Nah, di titik yang selanjutnya ada 2 kriteria dia Pak Bupati, Pak Kapolres dan Pak Ketua Kejaksaan Negeri Singkil. Ada 2 kriteria. Yang pertama, ada punya masyarakat. Masyarakat ini kita bagi 2 lagi dia nih Pak, nggak kita ketahui. Nah, masyarakat ini yang pertama bisa jadi lahan pelepasan tersebut sudah diambil oleh masyarakat. Poin yang kedua, bisa jadi
lahan masyarakat yang masuk dalam pelepasan. Nah, itu nanti tugas dari tim yang di kabupaten untuk mengidentifikasinya berdasarkan alasan dan legalitasnya. Pada tahapan yang ketiga, sama-sama kita lihat masih ada objek yang dikuasai oleh pihak perusahaan. Nah, masih ada objek yang dikuasai oleh pihak perusahaan di dalam objek 600 pelepasan ini. Kita bicara dalam konteks 600. Di luar konteks 600 tidak perlu kita bahas dulu pada hari ini. Karena Pak Bupati juga, kami juga yang saya nanyakan sama Pak Bupati ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan kemarin, betul yang disampaikan Saudara Hitler tadi. Siapa yang membiayai? Kami tanda tanya dua kami ini, Pak. Satu. Yang kedua, ada surat Pak Bupati, dua tuh surat Pak Bupati kepada Kanwil itu. Pak Bupati, ya betul ya, 2 tanggal 1 Agustus. Yang pertama, meminta untuk diturunkan tim menunjukkan lokasi pelepasan 600. Yang kedua, meminta untuk didudukkan titik tapal batas SK1, SK2, SK3, SK1, SK2, SK4 dan SK3 yang diduga penguasaan ilegal. Pas itu Pak Bupati, tanggal 1 Agustus. Jadi kita masih punya satu surat lagi. Ini Pak Bupati, bukan berarti sudah kita turun ke lapangan, kami sudah terima bulan nih hasil. Belum, kami masyarakat belum terima nih Pak. Kenapa belum kami terima? Ini anak sudah kita lahirkan nih, 600. Sudah dilahirkan dari 2012, tapi nggak nampak anaknya. Hari ini udah kita nampak anaknya. Ya, udah kita nampak anaknya. Tapi nggak kami tahu nih, mamanya siapa nih? Dari mana mamanya nih? Inilah yang dipertanyakan kawan-kawan. Mereka bilang ini mamanya. Mereka bilang ini mamanya, tapi menurut kami bukan. Karena di 2581 belum HGU, jadi tidak ada dasar untuk melepaskan. Itu. Jadi terkait dengan kesimpulan seluruh yang sudah saya sampaikan dengan teman-teman tadi, satu cuma permintaan kami Pak Bupati, Pak Kapolres. Lahan yang sudah kita lihat ini supaya proses dilakukan terus. Ya, proses dilakukan terus. Teman-teman yang dari tim kabupaten, siapa masyarakat dampingi untuk diamankan dulu objek ini, diidentifikasi. Nah, nanti bisa kita lihat, nanti bisa kita simpulkan, karena ini kita masih bicara di identifikasi nih Pak. Kalau saya simpulkan, kita ada 4 tahapan ini. Pra pelepasan 2012 sampai 2018 ini baru kita lalui. Ini kita masuk kepada identifikasi nih Pak. Identifikasi ini nanti kita lihat objek isinya apa. Setelah kita lihat identifikasi objek isinya apa, nanti baru pemerintah melakukan pasca pelepasan. Bagaimanakah barang ini? Nah, kalau ada memang masyarakat sudah di situ, ya Pak Bupati mohon dibantulah supaya legalitasnya Pak BPN sama-sama supaya masyarakat bisa berlegalitas di situ Pak. Ini bukan untuk kepentingan individu, LSM, kami aliansi, apalagi ketua-ketua kelompok. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir final lah Pak, selesai urusan kita yang 600 ini. Berarti ke depan tidak ada lagi gonjang-ganjing fitnah. Ada istilah pemerintah yang menguasai 600, ada istilah oknum yang menguasai 600. Itu disampaikan. Dan itu yang bergelombang di masyarakat, informasi itu. Ada yang sudah dikuasai masyarakat. Ini kita bungkus cepat-cepat ini supaya jangan jadi masuk angin lagi. Biar diselesaikan secara cepat. Jelas? Itu yang pertama Pak Bupati. Yang kedua, harapan kami terkait dengan surat yang kedua, Pak Bupati bisa kembali, kami mohonkan dengan sangat. Ini kami sangat berikan apresiasi yang sangat terima kasih kepada Pak Bupati terkait dengan masalah 600 ini sudah dari 2012 sampai 2018 baru pada masa ini dijawab. Jadi kami berharap surat yang kedua Kanwil juga segera akan turun tim kembali. Ya, kalau memang perlu nanti Pak Bupati kami mohonkan disurati kembali Pak Bupati. Ya, untuk diturunkan, dikembalikan titik batas lagi. SK1, SK2, SK4, dan SK3. Ada suratnya itu tanggal 1 Agustus 2018. Saya minta kepada Pemda Aceh Singkil, undangan kepada kelompok-kelompok harus semua diundang Bu. Jangan perorangan. Jadi kami tidak ada kuasa-kuasa kepada kelompok-kelompok. Kami bersama-sama, semua kelompok, sebanyak 14 kelompok. Tidak ada diwakil-wakilkan. Kalau ada masalah PT 5 Makmur dengan kelompok, kami semua harus diundang. Jangan perorangan. Terima kasih. Harapan saya
tentu pertama saya memohon kepada Allah SWT, saya berikan ya semacam pikiran yang segera untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Allah semoga berkehendak bisa memberikan jalan solusi kepada kami semua pemerintah daerah, meyakinkan kepada masyarakat, kepada PT Delima Makmur ataupun HGU PT Delima Makmur untuk sama-sama mengambil langkah yang terbaik, harapannya sehingga masalah konflik tanah antara masyarakat Kabupaten Singkil dengan PT Delima Makmur ini segera terselesaikan dengan arif dan bijaksana. Itu yang saya harapkan. Kalau bisa yang namanya 600 hektar itu setelah diadakan identifikasi itu kan tanah masyarakat, bukan HGU yang dijanjikan oleh perusahaan. Artinya kita kembali kepada surat yang telah disampaikan oleh pihak perusahaan yang 600 hektar itu di dalam HGU. Kalau bisa Pemda Aceh Singkil minta kepada perusahaan untuk mengeluarkan lokasi yang 600 hektar itu yang di dalamnya HGU, bukan yang di luar HGU sebagaimana yang diukur kemarin gitu kan. Karena yang diukur kemarin itu ada yang namanya hutan, ada yang namanya tanah masyarakat. Pihak Pemda Aceh Singkil itu tolonglah diluruskan kembali masalah tapal batas antara kecamatan dan kecamatan di Aceh Singkil ini, khususnya di daerah Danau Pare, Singkil Utara, Gunung Muria, karena itu sangat riskan sekali, ya kan? Kenapa? Kalau kita lihat ada surat dari Desa Danau Pare, sementara lokasinya berada di lokasi Singkil Utara, itu kan terjadi tumpang tindih gitu. Kalau bisa kita harapkan persoalan ini, persoalan tapal batas desa pun ditentukan juga itu. Jangan nanti pihak masyarakat Danau Paris mengambil tanah di daerah Singkil Utara dan Singkil Utara mengambil lokasi tanah di daerah Danau Paris gitu. Saya Khairul Amri, saya sebagai ketua kelompok Tani Sejahtera, dan kemudian saya juga di lembaga United Nation. Kalau hasil rapat yang dilakukan tadi itu tidak membuahkan suatu hasil yang positif, dikarenakan sesuai dengan ya fakta kita lihat identifikasi tersebut adalah bukan yang di dalam HGU yang dilepaskan 600 hektar. Itu diidentifikasi tanah masyarakat yang dari zaman dulu tidak punya masalah dengan perusahaan. Sementara yang di 3068 hektar tersebut itu adalah lahan yang di luar HGU yang dinyatakan 20% ataupun plasma yang seharusnya itu dikeluarkan itu terkandung dalam HGU. Nah, berarti bukan saja 600 hektar sebenarnya. Nah, tapi di sini nampaknya sudah ada sudah ada pengkondisian bahwasanya ini sudah selesai dan sudah ingkrah. Ternyata kami sebagai masyarakat dan kelompok tani
tidak menerima hasil identifikasi yang memang rasanya itu sudah dilakukan sebelum turun ke lapangan. Identifikasi sudah dilakukan dari pihak pemerintah Aceh Singkil. Identifikasi dan titik koordinatnya diberikan kepada BPN Provinsi, dan kemudian BPN Provinsi tersebut membalas surat tersebut, surat yang dari Bupati Kabupaten Aceh Singkil, dan isinya meminta kepada pemerintah daerah dapat duduk bersama dulu dengan pihak-pihak yang terkait baru dilakukan identifikasi. Ternyata kita amati dari balasan BPN Provinsi tersebut, ya itu sudah dilakukan sebelumnya ketika ada musyawarah rapat di Prom Bupati. Itu yang memberikan waktu 50 hari pending untuk memberikan untuk menciptakan suatu tim identifikasi. Nah, ternyata mereka melakukan identifikasi itu indikasi balasan dari surat BPN Provinsi. Nah, jadi di sini aja sudah kelihatan bahwasanya tidak ada transparan. Nah, kami sebagai masyarakat yang memang ini sengaja, ini memang tidak diundang, dan supaya kami tidak mengetahui hal titik koordinat sudah terjadi sebelum identifikasi ini. Nah, jadi hasil yang memang dilakukan tanggal 11 kemarin itu turunnya Kanwil Provinsi. Nah, kita melihat sudah terjadi pembodohan di areal tersebut. Tapi kenapa ada semacam pengondisian supaya ini kelar? Padahal itu menyangkut dengan yang saya amati dari sisi inti surat, dan kemudian itu tidak sesuai. Nah, ada indikasinya di sini, mungkin ada oknum-oknum yang ingin terlepas dari permasalahan. Nah, jadi mereka tidak menyangkut, tidak terjerat dengan hukum. Bahkan perusahaan diuntungkan adanya yang 2581 tersebut. Itu sudah menurut pendapat saya sudah menjadi dukungan administrasi untuk kelanjutan izin penambahan lahan 2581 menjadi HGU. Nah, jadi sesuai juga dengan surat yang dampak lingkungan provinsi menyurati kepada pemerintah Aceh Singkil, tertuju kepada Bupati di tahun 2016. Nah, itu disurati dampak lingkungan menyatakan 3068 hektar itu tidak layak untuk dijadikan HGU, apalagi yang sudah ditanami dengan pihak perusahaan karena sudah melanggar kode etik dampak lingkungan. Nah, jadi oleh pemerintah Aceh Singkil ketika PJ Pak Asmauddin menyikapi dan memberi surat keputusan yang artinya terlibat atas nama undang-undang perkebunan, undang-undang dampak lingkungan yang dicantumkan dalam surat tersebut, itu sudah menjadi panduan dan keputusan tetap dari pemerintah. Nah, jadi artinya menyatakan 3068 hektar itu adalah di luar HGU yang sudah ditanami oleh pihak perusahaan sesuai dengan hasil isi berita acara. Yang berita acara tersebut memang hasil identifikasi ketika itu sebagai panduan masyarakat, karena keterlibatan masyarakat adalah walaupun ada sengketa dengan perusahaan PT Dalanta, dengan perusahaan Lima Makmur, tapi disertakan masyarakat dan kelompok tani di situ. Nah, di situ dibuat 3068 hektar di luar HGU yang sudah dikuasai PT Delima Makmur dan ditanami kelapa sawit. Jadi kemudian 10 instansi terkait di Kabupaten Aceh Singkil turut menandatanganinya, dan 10 instansi provinsi juga yang terkait turut menandatanganinya, termasuk kepala BPN yang sudah menjadi bupati di Aceh Tamiang.
Ya, itu saja keterangan yang saya berikan secara secara jelas sesuai dengan dokumentasi. Kenapa? Ketika di Kabupaten Aceh Singkil kita sudah bedah, kita sudah audensi. Nah, kita sudah minta tolong ke pemerintah daerah. Kenapa permasalahan ini selalu diputar-putar, permasalahannya tidak selesai dan tidak ada titik temunya bagaimana. Nah, jadi kami minta kepada pemerintah daerah, ya, menyikapilah dengan benar surat yang mereka keluarkan tersebut, ya, sesuai dengan itu. Ya, jadi dari pihak pemerintah daerah seperti kepala daerah di Kabupaten Aceh Singkil itu kan sudah punya kekuatan, punya keputusan, punya kebijakan. Nah, dia itu punya otoritas yang memang kalau itu sudah melanggar hukum, maka dia bisa untuk memberikan surat penghentian hak olah. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Kami sebagai kelompok tani masyarakat itu dilarang untuk beraktivitas di lahan tersebut, dan kemudian pihak perusahaan itu dibiarkan untuk beraktivitas di lahan tersebut. Nah, ini sebagai kerancuan dan tanda tanya besar dari kalangan publik, masyarakat, apalagi kelompok tani. Nah, jadi saya harap memang pemerintah harus punya empati kepada masyarakat. Maunya yaitu terutama kepada kepala pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan saya aja sebagai pendampingan masyarakat dan kemudian dari LSM, Lembaga United Nation, di sini saya punya empati terhadap kehidupan masyarakat Aceh Singkil. Kami bukan minta uang, bukan minta pekerjaan. Kami ini minta sumber kehidupan kami itu, lahan kami itu, sesuai dengan prosedur yang ada, yang telah dilakukan surat keputusan tetap tersebut, yaitu dilakukan memberikan kebebasan, berikan kepada masyarakat. Adanya pemerintah, tentu adanya masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, nah pemerintah juga tidak ada. Itu tadi ada rencana mau memasang patok terhadap titik koordinat yang telah diukur oleh tim BPN dari Banda Aceh. Bapak setuju atau tidak? Saya tidak setuju. Alasannya, Pak? Alasannya ya dikarenakan dipasang pamflet di situ adalah itu hasil dari ukur titik koordinat kemarin. Nah, ternyata di situ bukan terdapat lahan 2581. Di situ adalah lahan masyarakat yang sekian lama sejak dulu tidak pernah punya masalah dengan pihak perusahaan Delima Makmur. Nah, itu tanggapan dan memang itu yang saya lihat. Baik. Jadi kalau dari pemerintah tetap memasang pamflet atau tanda bahwa ini adalah lahan dari pihak tertentu, apakah Bapak setuju? Saya tidak setuju karena itu memang ya sesuai dengan surat arahan BPN Provinsi itu di tahun 2011. BPN Provinsi telah menyurati kepada pemerintah daerah tentang pelepasannya lahan 600 hektar itu teruntuk kepemilikannya adalah masyarakat dan kelompok tani, Pak. Nah, jadi di sini ya saya lihat tidak ada lokasi itu yang memang diperuntukkan kepada masyarakat dan kelompok tani. Artinya Bapak menolak, Pak, ya, besok mau dipasang patok itu, Pak, ya? Saya menolak karena itu ya tidak ada transparannya seperti apa, dan kemudian tiba-tiba saja ada informasi untuk diidentifikasi, tidak ada duduk bersama untuk membahas bahwasanya itu harus diidentifikasi. Jadi titik koordinat itu bukan dari kelompok tani, Pak, ya? Titik koordinat itu ya itu dari produk surat mungkin dari BPN Aceh Singkil. Ya, kemudian dibuatkan surat tersebut itu kepada pihak BPN Provinsi supaya mereka turun untuk mengidentifikasi. Jadi BPN Aceh Singkil itu dapat titik koordinat itu kira-kira dari mana menurut Bapak? Dugaan sementara, Pak? Kalau dugaan sementara menyikapi surat BPN Provinsi di tanggal 17 September 2018 ya mengenai
surat yang diajukan oleh Bupati, dikirim Bupati itu surat nomor 509. Nah, 2018. Nah, mereka balas surat tersebut. Mereka balas surat tersebut dikarenanya sudah dikirimkan titik koordinat oleh pihak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Ya, kami meminta kepada pemerintah daerah dapat duduk bersama kepada pihak yang terkait, itu bahasanya. Baik Pak, dugaan Bapak sementara, ini kan BPN mengirimkan titik koordinat kepada BPN Banda Aceh, Provinsi Aceh. Nah, sementara ini pertanyaannya adalah BPN dari titik koordinat yang didapatkan oleh BPN itu kira-kira menurut dugaan Bapak itu dapatnya, itu kan yang pasti bukan dari kelompok tani ya Pak ya? Bukan Pak, bukan. Artinya masyarakat tidak menyetujui titik koordinat yang diukur kemarin Pak ya? Tidak menyetujui, cuman kecurigaan saya karena ketika itu hari Kamis rapat, hari Jumat langsung ada pihak perusahaan mengadakan untuk pembuatan patok permanen, permanen yang diperintahkan katanya dari pihak pemerintah Aceh Singkil dan BPN. Jadi sehingga saya paksa dan saya telepon pihak pemerintah Aceh Singkil adalah kabak pemerintahan Pak Juir. Nah, ketika itu dia bilang kami tidak mengetahui itu. Dan kemudian mereka mengalaskan kepada BPN juga kita telepon melalui seluler. Mereka menjawab, kami tidak tahu itu, tidak ada kami suruh. Nah, jadi ini ada apa di dalam persoalan ini? Kok nampaknya seperti kucing-kucingan? Melalui Pak Edo ketika diwawancarai mengatakan bahwa ini adalah atas petunjuk dari Bapak Bupati Aceh Singkil. Iya. Nah, BPN Aceh Singkil memahami hal ini Pak? Ya, saya rasa memahami lah, karena kan dalam arti kandungan surat yang dilakukan dikirim pihak pemerintah Aceh Singkil ke BPN provinsi itu, nah itu kan tentang titik koordinat yang dikirimkan, berarti tentunya pihak BPN Aceh Singkil itu ya tidak mungkin dia tidak mengerti tentang itu, karena itu tugas mereka. Pesan saya kepada Bapak Bupati Aceh Singkil, nah Pak Bupati, tolong selesaikan sesuai dengan keputusan-keputusan, sesuai dengan surat-surat administrasi yang memang pernah dilakukan pemerintah Aceh Singkil, walaupun ketika Pak Bupati itu ya di-PJ-kan pada masa itu beliau juga ikut calon. Nah, tapi surat itu tetap atas nama Bupati walaupun PJ. Nah, kemudian oleh Bupati yang terpilih sekarang, saya berharap duduknya Pak Bupati, adanya rakyat yang mendukung Pak Bupati untuk menjalankan amanah bangsa ini untuk kemakmuran negara, pemerintah, daerah, dan masyarakat. Jadi Pak Bupati, tolonglah jangan sibuk bikin tim sana, tim sini, dan kemudian kompromi sana, diskusi sini. Jangan biarkan masyarakat menangis, Pak Bupati. Nah, ada kalanya ketika masyarakat berbuat sedemikian ketika Pak Bupati menginginkan masyarakat, saya rasa karena dengan malunya Pak Bupati juga sudah tidak sanggup menangis untuk mengharapkan suara masyarakat untuk duduk ke depan. Nah, tolong Pak Bupati, saya saja sendiri, saya ini punya empati terhadap kehidupan umumnya masyarakat Aceh Singkil, apalagi dengan masyarakat yang memang mempunyai kelompok tani di perusahaan tersebut. Nah, biarkanlah mereka, berikanlah mereka itu ketenangan sesuai dengan prosedur hukum, dan kemudian apa hak leluhur, mana barang-barang harta atas leluhur punya, dan itu tidak serta-merta dari pihak raja ataupun pihak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan izin sesuka atau semau, karena itu adalah amanah untuk kepada rakyatnya. Jadi apabila asing dan asing juga menguasai pihak perusahaan, pihak tanah di tanah yang ada di Aceh ini, maka mana peluang bagi rakyat untuk
sumber kehidupan mereka. Apalagi masyarakat rakyat Aceh Singkil. Kalau untuk di daerah Kabupaten Aceh Singkilnya banyak yang bekerja di PNS ataupun nelayan ataupun niaga. Kalau kami di Danau Paris dan Rimo itu kebanyakan betani dan berkebun kelapa sawit atau palawija dan sebagainya. Jadi itulah sumber dari kehidupan masyarakat yang memang untuk bisa dapat bertahan hidup dan untuk membina kehidupan lebih baik ke depan. Saya harap Pak Bupati, kemudian Pak DPR juga sebagai tangan rakyat yang bisa juga turut menyelesaikan, ikut campur dalam masalah sengketa lahan, karena hak rakyat, hak negara juga ini sudah terampas. Kita jangan tinggal diam. Saya minta dapat ini ditegakkan sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan panduan Undang-Undang 45. Indonesia ini adalah negara hukum. Tolong jangan dianggap daerah Aceh Singkil tidak punya hukum, negara ini tidak punya hukum. Tolong dijalankan yang sebenarnya. Ini walaupun sesosok AMRI, saya mewakili masyarakat menyampaikan aspirasinya masyarakat kepada pihak pejabat dan pemerintah di Aceh Singkil yang berperan aktif dalam penanganan ini. Saya harap tolonglah rakyat, bantulah rakyat, kasihan rakyat di bawah ini. Hanya kehidupannya kadang seharian mendapatkan hasil yang minim, tidak mencukupi. Padahal ada tanah mereka yang bisa ditanami, yang bisa untuk kemakmuran mereka, tapi sudah terampas pada saat ini. Saya harap dari kalangan pejabat, pemangku daerah, dan kemudian penegak hukum, tolong kami ini rakyat, anak bangsa yang mempunyai hak dalam atas tanah air ini. Pak pemimpin, tolong kami sekali lagi. Merdeka Indonesia. Sekian dan terima kasih.